Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis Bisyarhi Lubabil Hadis. Sudah sampai di halaman 38 bab yang ke-15. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Al-babul khamisa asyara fi fadilatis sunan. Bermula bab yang ke-15 itu sabit pada menjelaskan keutamaan sunnah-sunnah. Langsung masuk dalam syarahnya. Jadi sunnah yang dimaksud di sini yaitu nawafilis shalah. Nawafilis shalah. Pada menyatakan keutamaan sunnah-sunnah, maksudnya sunnah-sunnah salat sunnah, bukan sunnah yang lain. Qala ulama, berkatalah oleh para ulama. Apa kata para ulama? Wal hikmatu fi masyru'iyyatin nawafili at-takmilu lil faraidi in arada fiha naqsun. Bermula hikmah dalam disyariatkan sunnah-sunnah itu at-takmil, untuk menyempurnakan bagi fardu-fardu, in arada, jika datang fiha dalamnya fardu naqsun, oleh kekurangan. Jadi kenapa ada ibadah wajib, ibadah sunnah? Hikmah sunnah disyariatkan, sholat sunnah khususnya, untuk menyempurnakan sholat fardu, karena yang pokok itu fardu. Bila dalam sholat fardu kadang terjadi cacat tanpa kita sadari, nggak ketahuan, sesudah fardu kita melaksanakan sholat sunnah seperti rawatib misalkan, itu bisa menambal cacatnya fardu. Itu antara lain hikmah disyariatkan salat sunnah. Qala an-nabiyyu, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asyarata raka'atan tatawuan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat ia dalam sehari dan semalam akan 12 rakaat tatawuan, nisbah sunnah. Orang yang dalam sehari semalam melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah, apa yang Allah berikan? Banallahu lahu baitan, niscaya membangun oleh Allah untuknya satu rumah dalam surga. 12 rakaat nilainya satu istana dalam surga. Luar biasa nih. Miskin di dunia akan kaya di akhirat kalau kita mau mengamalkannya. Rawahu Ahmadu wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah an Ummi Habibah, dari Ummi Habibah. Sumber hadisnya Ummu Habibah. Wa qala Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughil Maram. Berkatalah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Apa kata Ibnu Hajar? Walid Tirmizi nahwuh, dan sabit bagi Tirmizi itu seumpamanya hadis. Artinya Imam Tirmizi juga meriwayatkan hadis yang sama. Cuma dalam riwayat Tirmizi ada penjelasan 12 rakaat itu apa aja. Wazada arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla salatil fajri intaha. Menambah yanya Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis yang sama, cuma ada tambahan rakaatnya, jelas posisinya di mana. Arba'an qablat dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya zuhur. Sudah 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 8. Wa raka'atai ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya, 10. Wa raka'atai qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum subuh. Jadilah 12 rakaat. Intaha, selesai ya ucapan Ibnu Hajar. Nah itu.
Walaupun dalam kitab fikih tentunya ada khilaf yang mana yang ratibah yang muakkadah, ada yang ratibah yang tidak muakkad. Nah, berdasarkan di sini melaksanakan 12 rakaat dalam sehari semalam, balasannya baitan fil jannah, satu rumah dalam surga. Wa qala al-Azizi, berkatalah oleh Azizi, walam yubayyan fi hadhihi riwayah al-adad al-madhkur, dan tidak dijelaskan dalam ini riwayat akan bilangan-bilangan mazkur yang disebut. Maksudnya dalam hadis pertama man shalla fil yaumi, siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat, tidak dijelaskan rakaatnya apa aja. Walam yubayyan, tidak dijelaskan dalam ini riwayat akan bilangan yang disebutkan 12 rakaat yang mana aja. Wa qad bayyanahun Nasaiyu an Ummi Habibah, dan sungguh telah menjelaskan akannya adat mazkur, kembali ke adat mazkur, sungguh telah menjelaskan akannya bilangan rakaat oleh An-Nasai dari Ummi Habibah. Faqala, berkata ianya Nasai, arba'a raka'atin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur. Wa raka'ataini ba'dahu, 2 rakaat sesudahnya duhur. Wa raka'ataini qabla al-asri, 2 rakaat sebelum asar. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini qabla sholatil isya, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Jadi riwayatnya beda-beda. Kalau menurut Imam Turmudi, 12 rakaatnya 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum fajar. Dalam riwayat An-Nasai beda lagi. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Enggak ada penjelasan 2 rakaat sebelum subuh. Waqala, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-fajr rak'ataini wa qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-'asri dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat ia sebelum fajar 2 rakaat, wa qabla adh-dhuhri arba'an, sebelum duhur 4 rakaat, yang kuat 2 rakaat tapi ini 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, dan sesudahnya duhur 4 rakaat, arba'an minar rakaat, 4 dari rakaat, wa arba'an qabla al-'asri, dan 4 rakaat sebelum asar, dakhalal jannah, niscaya masuk ia akan surga. Semua orang muslim akan masuk surga, tapi kalau melaksanakan salat-salat sunat ini masuk surga ma'as sabiqin, bersama orang-orang yang terdahulu. Nah, itu maksudnya, masuk surga, tapi ini lebih cepat masuk surganya. Wa fil khabari raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, rawahu Muslim. Ini yang sering kita dengar. Dalam satu khabar itu, bermula 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan mafiha, dan apa-apa yang ada dalam dunia. 2 rakaat sebelum fajar kalau diukur lebih baik dari dunia bersama isinya. Bisa kita bayangkan berapa besar nilai 2 rakaat sebelum fajar. Rawahu Muslim, riwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Wa fihi, dan dalamnya khabar juga. Fihi, kita kembali ke fil khabar, dan padanya khabar pula dalam satu hadis, la tada'u raka'atail fajri wa in taradatkumul khail. Janganlah kalian meninggalkan akan 2 rakaat fajar sekalipun menolak akan kamu oleh kuda. Maksud menolak akan kamu oleh kuda, musuh sudah datang, udah dalam keadaan darurat, tetap dianjurkan untuk melaksanakan 2 rakaat fajar karena pentingnya. Itu maksudnya. La tada'u raka'atail fajar. Janganlah kalian meninggalkan 2 rakaat fajar wa in taradatkumul khail, sekalipun menolak akan kamu oleh kuda, khailul aduwi minal kuffari wa ghairiha, artinya kuda-kuda musuh daripada kafir dan lainnya kufar. Bal salluhuma wa in kuntum rukbanan aw musyatan. Nah, tetapi salatlah olehmu akan keduanya 2 rakaat sebelum fajar, wa in kuntum rukbanan, sekalipun adalah kamu itu dalam keadaan berkendara, aw musyatan, atau jalan kaki, bil ima'i ila ruku' was sujud, dengan cara mengisyarah kepada rukuk dan kepada sujud, akhfat, dan dengan cara mengisyarah kepada rukuk dan kepada sujud, isyarah akan yang lebih rendah, akhfada. Artinya kata beliau, tetap sholat walaupun di atas kendaraan atau sambil jalan. Cuma kalau sambil jalan tentunya isyarah untuk rukuk, isyarah dengan mata atau dengan kepala. Kalau untuk sujud berarti lebih rendah lagi isyarahnya.
Walau ila ghairil qiblah, sekalipun salat itu menuju kepada bukan kiblat, karena salat sunat itu boleh tidak menghadap kiblat. Fayukrahu tarkuhuma, maka dimakruhkan akan meninggalkan keduanya 2 rakaat sebelum fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud an Abi Hurairah. Meriwayatkan akannya hadis oleh Ahmad dan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah. Wa fihima, dan pada keduanya apa? Dan pada keduanya riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ya, mungkin kembalinya ke situ, wa fihima, dan pada keduanya maksudnya dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud itu qaulun, ada satu perkataan, bi annahuma afdalu minal witri alladhi qila biwujubih. Itu ada perkataan dengan bahwa sungguh keduanya 2 rakaat sebelum fajar itu afdalu, lebih utama daripada witir. Witir alladhi qila, yang dikatakan orang dengan wajibnya witir. Witir ada yang berpendapat bahkan wajib, tapi 2 rakaat sebelum fajar lebih utama daripada witir. Ada pendapat seperti itu. Wa yusannu ay yafsula bainahuma wa bainal fardhi bittija'in ala jambihil aiman. Dan disunnahkan bahwa memisahkan ia antara kedua rakaat sebelum fajar tadi dan di antara fardu dengan berbaring. Ittija' berbaring ala jambihil aiman, di atas lambungnya yang kanan. Jadi kalau sholat di rumah ini, sesudah sholat sunat fajar, tidur dulu sejenak, berbaring di atas lambung kanan, mengingat kematian. Kalau di masjid mungkin nggak biasa orang tidur. Ya. Itu maksudnya, disunahkan bahwa memisahkan ia antara keduanya 2 rakaat sebelum fajar dan antara fardu dengan berbaring di atas lambungnya yang kanan. Fa in ta'adzara fa bikalamin, maka jika udhur ia, fa in ta'adzara, jika udhur ia enggak bisa berbaring, fa bikalamin, maka dipisahkan dengan berbicara. Bicara dulu. Au tahawulin min mahallihi, atau dengan cara berpaling dari tempatnya, geser tempat. Tadi sholat sunnah di mana, kemudian geser, ntar baru sholat fardu. Au nahwi zalik, atau lain-lain. Wa fil khabari anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri. Dalam satu khabar bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ayatnya Nabi la yada'u, tidak pernah meninggalkan ayatnya Nabi akan 4 rakaat sebelum duhur. Wa annahu kana yusalli qabla al-asri 4 raka'atin, dan bahwa sungguh Nabi itu ada ayat Nabi itu salat ia sebelum asar 4 rakaat. Nabi rajin salat sunat. Yafsulu bainahunna bitaslim, memisahkan ya Nabi antaranya rakaat-rakaat dengan salam. Maksudnya sebelum duhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, namun dipisahkan dengan salam. Maksudnya 2 rakaat sekali salam. Atau bisa saja maksudnya 4 rakaat sekali salam. Tapi bukan 2 rakaat nih. Ya, jadi ada ya Nabi sholat sebelum asar 4 rakaat. Memisahkan ya Nabi antaranya 4 rakaat dengan salam. Maksud dengan salam berarti 2 rakaat sekali salam. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam pernah berkata, rahimallahu mra'an shalla 4 qabla al-asri. Semoga merahmati oleh Allah akan seseorang yang sholat ia 4 rakaat sebelum asar. Ini kalau kita mau sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, masuk dalam doa Nabi. Doa Nabi makbul. Rahimallah, semoga Allah merahmati orang-orang yang sholat ia 4 rakaat sebelum asar. Rawahu Ahmad, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi, dan oleh Tirmidzi. Udah banyak sholat sunat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla qabla dhuhri 4 kana sawabu zalik ka'adli raqabatin min bani Ismail. Barang siapa yang sholat ia sebelum duhur 4 rakaat, adalah pahala demikian itu sebanding. Ka'adli itu sebanding memerdekakan. Ka'adli raqabah itu sebanding 1 budak min bani Ismail, dari anak-anak Ismail. Maksudnya sholat sunat 4 rakaat sebelum duhur itu pahalanya seperti membebaskan seorang budak. Membebaskan seorang budak itu pahalanya sangat besar. Berarti pahala sholat sunat sebelum duhur 4 rakaat juga sangat besar. Rawahu Tabraniyu an rajulin sahabiyyin ansariyin. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Tabrani
dari seorang laki-laki sahabat lagi orang Ansar, enggak disebutkan namanya. Rajulin sahabiyin ansariyin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla raka'ataini, barang siapa yang salat ia 2 rakaat, bi ayyi salatin kana, dengan salat apapun ada ia. Salat 2 rakaat apapun namanya, salat mutlak juga boleh. Fi khala'in, dia salat fi khala'in, dalam tempat yang tersembunyi. Apa arti khala'? Ay fi mahallin khalin minal adamiyin. Artinya dalam tempat yang sunyi ia dari manusia. Salat 2 rakaat salat sunat di tempat tersembunyi, di rumah, di kamar. Bihaisu la yarahu illallah wal malaikah. Sekira-kira tidak melihat akannya kecuali oleh Allah dan malaikat. Hanya Allah dan malaikat yang melihat dia salat. Wa man fi ma'nahum, dan orang-orang siman-siman yang pada makna mereka malaikat. Wahum, mereka itu yaitu jin. Cuma bisa dilihat oleh jin misalkan. Apa yang akan diberikan balasannya? Kutibalahu bara'atun minan nar, dituliskan untuknya kebebasan dari neraka. 2 rakaat dalam tempat yang tersembunyi, dilakukan dengan penuh keikhlasan, pahalanya bebas dari neraka. Rawahu Ibnu Asakir, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Asakir, an Jabir, dari sahabat Jabir. Ya. Kenapa 2 rakaat balasannya sangat besar sekali, bisa terbebas dari neraka? Ini para ulama memberikan alasannya. Wa dzalika yahtamilu anna Allah Ta'ala bisababi dzalik yuwaffiquhu lit-taubah aw ya'fu anhu wa yarda khasmahu fala tamassuhun nar. Salat 2 rakaat dalam tempat yang gelap balasannya bebas dari neraka. Bagaimana bisa bebas dari neraka? Misalnya orang itu banyak hutangnya waktu di dunia, kadang banyak hutang, belum bayar hutang, kan susah, atau banyak kesalahannya misalkan gimana? Ini para ulama memberi komentar. Bermula demikian, itu mungkinlah bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu dengan sebab demikian, dengan sebab dia salat 2 rakaat tadi, yuwaffiqu lit-taubah, memberi taufik yang Allah akannya untuk taubat. Sehingga dia gara-gara salat sunat 2 rakaat, berkahnya timbul keinginan untuk taubat terhadap dosa-dosa yang lain, dia taubat kepada Allah sehingga langsung nanti masuk surga. Au ya'fu anhu, atau memaafkan ya Allah darinya. Au wa yurdi khasmahu, atau membuat rela ya Allah akan musuh-musuhnya. Bisa saja karena walaupun dia banyak kesalahan, Allah membuat musuhnya memaafkannya. Tempat-tempat dia berhutang, Allah mentakdirkan bahwa mereka memaafkan segala hutang-hutangnya, kan bisa saja begitu dimaafkan selesai. Fala tamassuhun nar, maka tidak disentuh akannya oleh neraka. Afada dzalikal Azizi, menjelaskan akan demikian oleh Syekh Azizi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma min 'abdin yusalli fi baitin mudlimin bi ruku'in tammin wa sujudin tammin illa wajabat lahul jannah. Tidak ada dari seorang hamba pun yang salat ia dalam rumah yang gelap, dengan rukuk yang sempurna, dengan sujud yang sempurna, kecuali wajib, arti wajib, sabatat, sebut baginya oleh surga. Bifadlihi ta'ala, dengan kemurahannya Allah Ta'ala, dapat sebut baginya oleh surga, bila hisabin, dengan tanpa hisab. Nah itu, seorang hamba salat dalam ruang yang gelap, dengan rukuk sempurna, sujud sempurna, melainkan Allah berikan untuknya surga. Jadi wajibat maksudnya sabatat, karena enggak ada yang wajib kepada Allah. Wajib bagi Allah artinya sebut. Wajib baginya artinya sebut baginya. Allah berikan untuknya surga dengan karunia-Nya Allah Ta'ala bila hisabin, tanpa hisab. Ai munaqasyatin fihi. Bila hisabin, bila munaqasyatin fihi, dengan tanpa perdebatan dalamnya hisab. Dia enggak dihisab. Kalau pun dihisab enggak berat hisabnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla 4 rakaatin, barang siapa yang salat dia 4 rakaat, bihaisu, apa arti bihaisu? Ai fi baudhi'in, pada tempat, la tarahun nas, yang tidak melihat akannya oleh manusia, faqad bari'a minan nifaq, maka sungguh telah terbebas ia dari kemunafikan. Nah itu dia, orang yang salat 4 rakaat di tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia, nah dia terbebas dari kemunafikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi faqad bari'a minan nifaq, sungguh terbebas ia dari kemunafikan. Artinya nifaqil i'tikad, dari kemunafikan i'tikad. Orang munafik enggak sanggup salat sendiri. Dia sanggup salat sendiri, menunjukkan dia orang beriman.
Nah, faqad bari'a maka sungguh terbebas ia minan nifak dari kemunafikan, wal kufri dari kekafiran, wal bid'ati dari kebid'ahan, wad dhalalah dari kesesatan. Banyak fadilah salat sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla qabla al-asri arba'an, barang siapa yang salat ia sebelum asar 4 rakaat, haramahullahu 'alan nar, mengharamkan akannya oleh Allah dari di atas neraka, enggak akan masuk neraka. Ai kafarallahu anhu bidzalika dzunubah, artinya menghapus oleh Allah anhu darinya bidzalik dengan sebab demikian salat dzunubahu akan semua dosa-dosanya. Kafarallah meleburkan, menghapus oleh Allah darinya bitilka bidzalik dengan sebab demikian salat tadi dzunubahu akan dosa-dosanya, fala yu'aqabu bin nari 'alaiha, maka tidak akan disiksa akan dia binar dengan neraka 'alaiha di atasnya dosa-dosa. Wa yahtamilul makna ghaira zalik, dan mungkinlah oleh makna akan selain demikian. Bisa juga maksudnya beda lagi. Rawahu Tabrani meriwayatkan akan ini hadis oleh Tabrani an Ibnu Umar dari Ibnu Umar. Qala al-Manawi berkatalah oleh al-Manawi, wa fi riwayatin dalam satu riwayat lam tamassahun nar. Dalam satu riwayat bukan haramahullahu 'alan nar, tapi niscaya tidak menyentuh akannya oleh neraka. Sama aja. Wa fi hadzal hadisi nadbu arba'i qabla al-asri. Dan dalam ini hadis itu ada anjuran 4 rakaat sebelum asar. Wa alaihi Syafi'i, dan di atasnya itu Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i juga berpendapat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Walaupun bukan sunnah muakkad, tapi tetap sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi bab ini, panjang juga nih. Lanjut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla ba'dal maghribi raka'ataini, barang siapa yang salat ia sesudah maghrib 2 rakaat, qabla ayatakallama, sebelum berbicara ia. Selesai salam dari salat maghrib enggak ngomong dulu. Ya. Barang siapa yang salat ia sesudah maghrib 2 rakaat sebelum berbicara ia bisyai'in, sebelum berbicara ia dengan sesuatu secara mutlak, atau zikir apapun belum. Itu arti pertama. Atau bisyai'in min umuri dunia, atau sebelum ngomong dengan sesuatu dari urusan dunia. Ya, sesudah sholat maghrib zikir dulu, kemudian langsung sholat sunnah. Nggak ngomong yang lain. Kutibata, niscaya kutibata dituliskan akan keduanya, rakaat ini dituliskan akan keduanya 2 rakaat. Sawabuhuma, dituliskan akan pahala keduanya fi illiyin, dalam illiyin. Apa illiyin? Huwa ismon li diwanil khairil ladzi duwina fihi kullu ma amilahu sulaha ustaqalain. Dianya illiyin itu nama bagi diwan, bagi dewan, bagi buku. Bagi satu buku, buku kebaikan. Buku alladzi duwina fihi, yang disusun dalamnya buku, kullu ma amilahu, akan setiap ma yang mengamalkan akannya mausulaha ustaqalain, oleh yang saleh-saleh dari jin dan manusia. Jadi sakalen jin dan manusia. 2 rakaat sesudah maghrib dituliskan pahalanya dalam illiyin, dalam buku khusus yang memang dalam buku itu tempat ditulisnya amalan-amalan soleh. Rawahu Abdur Razzaq an Makhul, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abdur Razzaq dari Makhul dengan isnad yang sahih. Wa fil hadisil ladzi rawahu Ibnu Hibban wa Tabrani an Zubair bin Awam, dan dalam hadis alladzi yang meriwayatkan akannya hadis oleh Ibnu Hibban dan oleh Tabrani dari Zubair bin Awam, bunyinya begini: ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadaiha ay amamaha rak'atan. Tidak ada dari salat yang difardukan kecuali baina yadaiha, di antara hadapannya, ay amamaha, di depannya itu ada 2 rakaat. Nah, jadi kata Ibnu Hibban dan Tabrani, tidak ada salat fardu kecuali pasti di hadapannya, maksudnya di depannya itu ada 2 rakaat. Maksudnya subuh, sebelum subuh pasti ada 2 rakaat sunnah. Duhur, sebelum duhur pasti ada 2 rakaat. Asar, sebelum asar pasti ada 2 rakaat. Begitu. Wa fi hadzal hadisi nadbur rawatibil qabliyah lil faraid. Dan dalam ini hadis itu nadbur rawatib, itu ada anjuran untuk melakukan rawatib qabliyah bagi fardu. Nah, artinya hadis tadi itu
menganjurkan tentang adanya rawatib qabliyah. Untuk setiap fardu ada qabliyahnya. Wa fil hadisil ladzi rawahu Ibnu Nasar an Ibnu Umar, dan dalam hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Ibnu Nasar dari Ibnu Umar, bunyinya begini: Man shalla sitta raka'atin, barang siapa yang salat ia 6 rakaat ba'dal maghrib. Ini banyak lagi. Salat ia 6 rakaat sesudah salat maghrib. Qabla ayyatakallama, sebelum bahwa berbicara ia, ghufira lahu biha dzunubu khamsina sanah, niscaya diampuni baginya dengan sebabnya salat akan dosa 50 tahun. 6 rakaat sesudah salat maghrib diampuni dosa 50 tahun. Dosa kecil 50 tahun, luar biasa. Itulah yang disebut dengan salat awwabin. Wa dzalika salatul awwabin, demikian itulah salatnya awwabin. Ini salat orang-orang suluk biasanya. Ya. Wa ahya'u ma bainal maghribi wal isya'i sunnatun muakkadah, dan menghidupkan ma yang ada antara maghrib dan isya itu sunnah yang dianjurkan. Jadi ada anjuran antara maghrib dan isya itu waktu yang paling baik diisi dengan ibadah, salat sunat atau isi dengan pengajian. Jangan isi dengan sinetron. Ini sesudah maghrib sampai isya, waktu yang paling bagus untuk diisi dengan kebaikan-kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Man shalla arba'a raka'atin ba'dal isya, barang siapa yang salat ia 4 rakaat sebelum isya, qabla ayyatakallama, sebelum bahwa berbicara ia, fa ka'annama adraka lailatul qadar, maka seolah-olah mendapati ia akan malam qadar. Nah, ini kadang kita di malam Ramadan enggak dapat malam qadar. Salat 4 rakaat sesudah isya seperti mendapatkan malam qadar, seperti. Wa fi lafdin, dalam satu lafaz yang lain, faqad ahya lailatul qadar, maka sungguh telah menghidupkan ia malam qadar. Salat 4 rakaat sesudah isya itu seperti menghidupkan malam qadar. Seperti menghidupkan malam qadar fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Maka annama adraka lailatul qadar, seolah-olah mendapati ia akan malam qadar di Masjidil Haram. Qalat Aisyah, berkatalah oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Sayyidatina Aisyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yusalli ba'dal isya'il akhirah, salat ya Nabi sesudah isya akhir akan 4 rakaat. Nabi sesudah salat isya terakhir maksudnya salat isya. Karena maghrib juga disebut isya. Isya ini maghrib isya pertama, isya kedua. Nabi sesudah salat isya terakhir biasanya salat 4 rakaat. Summa yanamu, kemudian tidur ya Nabi. Sesudah salat isya baru tidur. Kadza fil Ihya, demikian tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Man shallat duha, barang siapa yang salat ia akan duha. Salat duha sintai asyarata rakaatan. Barang siapa yang salat duha 12 rakaat imanan. Ya. Dia salat duha tadi imanan, karena iman. Apa maksud karena iman? I'tiqadan bihaqqin. Karena mengiktikadkan dengan kebenaran bahwa salat duha itu memang ajaran Rasulullah. Wahtisaban, dan dia salat duha karena ihtisab. Apa arti ihtisab? Talaban lil ajri minallahi ta'ala. Karena mencari bagi pahala dari Allah Ta'ala. Kataballahu lahu alfi hasanatin. Niscaya menulis oleh Allah untuknya akan 1000 kebaikan, 1.000.000. Alfa alfin 1.000.000. 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayi'ah. Menghapus ianya Allah darinya akan 1.000.000 keburukan. Wa rafa'a lahu alfi darajatin. Mengangkat ianya Allah untuknya akan 1.000.000 derajat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, membangun oleh Allah untuknya satu rumah dalam surga. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullahu, mengampuni oleh Allah baginya akan dosanya kullaha, seluruhnya dosa. 12 rakaat. Karena iman dan ikhlas, mencari pahala dari Allah, Allah beri 1.000.000 kebaikan, Allah hapus 1.000.000 keburukan, Allah angkat 1.000.000 derajat, Allah bangun satu istana dalam surga. Wa fi riwayat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Anas bi isnadin dhaifin, dan dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Anas dengan isnad yang dhaif. Memang ini dhaif hadisnya. Bunyinya, Man shallat duha sintai asyarata rakaatan. Barang siapa yang salat duha ia 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah, niscaya membangun oleh Allah untuknya satu istana dalam surga, min zahabin, istana dari emas. Kita di dunia mau beli gelang aja nggak kuat nih. Ya, salat duha nih dapat rumah istana dari emas. Wa fi riwayat Tabrani, dan dalam riwayat Tabrani
In shallaitad duha raka'ataini lam tuktab minal ghafilin. Jika engkau salat akan duha 2 rakaat, lam tuktab, nescaya engkau tidak akan ditulis minal ghafilin, dari golongan orang-orang yang lalai. Mau laksanakan duha 2 rakaat setiap hari, itu dikeluarkan dari golongan orang yang lalai, enggak dianggap orang lalai. Au arba'an, atau engkau salat duha 4 rakaat, kutibta minal mukhbitin, nescaya engkau ditulis dari orang-orang yang tunduk kepada Allah. Au sittan, atau 6 rakaat, engkau salat duha 6 rakaat, kutibta minal qanitin, engkau ditulis dari golongan orang-orang yang qanitin, yang soleh, yang tunduk kepada Allah. Au samanian, atau engkau salat akan duha 8 rakaat, kutibta minal faidin, engkau ditulis bagian dari orang-orang yang beruntung. Au ashran, atau engkau salat duha 10 rakaat, lam yuktab alaika dzalikal yaum dzambun, niscaya tidak ditulis kepadamu pada demikian hari dzalikal yauma dzambun, akan satu dosa. Terbebas dari dosa pada hari tersebut kalau 10 rakaat. Wa in shallaitaha sintai asyarata rakaatan, jikalau engkau salat akannya duha 12 rakaat, banallahu laka baitan fil jannah, membangun oleh Allah untukmu satu rumah dalam surga. Masya Allah. Wa nazama dzalika Abdus Salam, telah menazam akan demikian semua pahala tadi oleh Abdus Salam, ibni Abdul Malik mim bahrit tawil, daripada buhur tawil, faqala, berkata ianya Abdus Salam. Ini syair. Salatud duha ya sahih sa'dun liman yadri. Bermula salat duha ya sahih, wahai sahabatku. Ya sahih, sahih menada murakham. Salatud duha, bermula salat duha wahai sahabatku, itu sa'dun, itu kebahagiaan, liman yadri, bagi orang yang tahu ia. Fabadir ilaiha, maka bersegeralah kamu kepadanya salat duha. Ya lakallahu min hurrin, wahai untukmu. Ya lakallah, wahai untukmu itu Allah, min hurrin, dari kebebasan. Fafiha anil mukhtari sittu fadaila, maka dalamnya salat duha dari mukhtar, dari Nabi, itu sittu fadail, ada 6 keutamaan. Fakhudh adadan, maka ambil olehmu akan bilangan. Qad ja'ana an Abi Dzarrin, yang sungguh telah datang ianya bilangan akan kita dari Abi Dzar. Maksudnya, ambillah sejumlah rakaat tertentu yang berdasarkan riwayat Abi Dzar. Fasintani minha laisa tuktab ghafilan, maka bermula 2 rakaat darinya duha, itu tidak ditulis, laisa tuktabu, tidak ditulis engkau itu yang lalai. 2 rakaat salat duha kayak tadi di atas, kita dikeluarkan dari golongan orang yang lalai. Wa arba'un tud'a mukhbatan ya Aba Amrin, dan 4 rakaat engkau akan dipanggil sebagai orang yang mukhbat, yang tunduk kepada Allah, wahai Aba Umar. Wasittun hadakallah, bermula 6 rakaat itu menunjukkan akan engkau oleh Allah. Tuktabu qanitan, engkau akan ditulis sebagai orang yang soleh, yang qanit. Samanen biha faudul musalli ladail hasyar, 8 rakaat dinya salat duha, faudul musalli, itu keuntungan orang yang salat ladail hasyar, pada ketika hasyar nanti. Fatumha zunubul yaumi bil ashri fastabir, akan dihapuskan akan dosa hari ini dengan 10 rakaat, fastabir, maka bersabarlah. Salat 10 rakaat duha, enggak ditulis dosa hari tersebut. Fa in ji'ta sintai asyratan, maka jika engkau datang akan 12 rakaat salat duha, fadzitta bil qasri, maka engkau akan ditambah dengan istana, sebagaimana di atas tadi, dapat istana emas dalam surga. Fa ya Rabbi, wahai Tuhanku, wafiqna lina'mala sholihan, beri taufik olehmu kepada kami supaya kami bisa mengamalkan akan amalan soleh. Wa ya Rabbi, wahai Tuhanku, farzuqna mujawaratal badri, beri rezeki olehmu akan kami akan mendekati ahli Badar. Maksudnya kita minta dibangkitkan bersama ahli-ahli Badar, perang Badar yang soleh. Muhammadinil hadi, ya Rabbi, ya Tuhanku, rezekikan olehmu kepada kami mujawaratal badar, mendekati ahli Badar, Muhammadil hadi, Muhammad al-hadi, termasuk juga Nabi Muhammad sang pemberi petunjuk. Wa salli alaihi, salatlah engkau ya Allah kepadanya Muhammad, mahada nahwal hadi, mahada nahwal hadi wa ashabihil ghurri. Enggak tahu ini artinya. Mahada nahwal hadi wa ashabihil ghurri. Ini cari dulu artinya hada nahwal hadi. Panjang benar ini. Ya, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.